Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Iwan Dwi Putra akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Monyet dan Kura-Kura. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan hiduplah seekor monyet dan juga seekor kura-kura. Mereka adalah sahabat, namun memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Si kura-kura dia baik hati, suka menolong dan peduli sesama hewan lainnya. Tapi si monyet dia selalu licik, jahat, sombong dan tidak pernah peduli kepada hewan lainnya. Pada suatu hari, mereka berdua berjalan menyusuri hutan untuk mencari makanan. Perjalanan itu sungguh melelahkan sekali, hingga akhirnya monyet menggunakan akal liciknya untuk mengelabui si kura-kura. Aduh, kura-kura, tunggu aku. Aku jatuh dan sepertinya kakiku terluka. Aduh, monyet, kau ini selalu saja ceroboh. Apakah kau bisa melanjutkan perjalanan ini? Sepertinya tidak. Kau lanjutkanlah perjalanan ini tanpa aku. Aku akan berdiam di sini sembari menunggu lukaku sembuh. Kalau begitu, naiklah ke punggungku, monyet. Aku akan menggendongmu sampai kita ke tempat tujuan. Apakah kau serius? Tentu saja, kita kan sahabat. Kalau begitu baiklah. Terima kasih monyet atas kebaikanmu. Si monyet pun akhirnya menaiki punggung kura-kura. Tapi setelah menaiki punggung kura-kura, dia tertawa licik atas keberhasilannya dalam mengelabui si kura-kura. Pada suatu hari, kura-kura bertemu dengan monyet. "Wah, hai monyet, apa yang sedang kau lakukan di sini?" "Oh, hai juga kura-kura. Aku sedang mencarimu untuk membicarakan sesuatu." "Wah, apa itu? Kau ingin membicarakan apa denganku?" "Begini kura-kura, aku memiliki bibit pohon pisang dan bagaimana kalau kita menanam dan merawatnya agar menjadi pohon pisang yang memiliki buah segar, sehingga kita tidak perlu lagi menyusuri hutan untuk mencari makanan." "Wah, ide yang bagus. Kalau begitu, ayo kita segera menanam dan merawatnya. Apakah punya bibitnya, monyet?" "Tentu saja aku punya. Aku ada 2 bibit pohon pisang. Ini 1 untukmu dan 1 untukku." Monyet pun akhirnya memberikan bibit itu dan mereka mulai merawatnya. Si kura-kura dia menanam dan merawat bibit pohon pisang itu dengan penuh perhatian, kasih sayang, sehingga bibitnya semakin lama semakin subur. Sedangkan si monyet dia hanya menanam dan tidak pernah merawatnya. Dia selalu saja bermalas-malasan, sehingga bibit pohon pisang monyet tampak layu. Hingga pada akhirnya pohon pisang milik si kura-kura tumbuh dengan sangat lebat. Kura-kura pun tentunya senang akan hal itu. Tapi pohon pisang milik si monyet sama sekali tidak tumbuh. Monyet pun merasa iri dengan tindakan kura-kura itu. Lalu kura-kura akhirnya mengundang teman-temannya yang lain untuk merayakan atas keberhasilannya. Dia pun mengundang kancil, sapi, kemudian burung dan juga kelinci. Mereka semua diundang oleh kura-kura untuk makan bersama. Tapi mereka semua tampak kebingungan karena tidak ada satupun dari mereka yang dapat memanjat pohon pisang itu. Monyet pun melihat kehebohan itu. Dia merasa heran dan menghampiri si kancil. Ia bertanya kepada kancil, "Hai kancil, ada apa ini?" "Oh, hai monyet, begini, kami semua diundang oleh kura-kura untuk merayakan dan memakan bersama hasil pisang itu. Tapi mengingat kami di sini tidak ada yang memanjat, kami pun kebingungan bagaimana untuk mengambil pisang itu. Bahkan
Paruh burung pun terlalu kecil untuk mengambil pisang itu. Begini saja. Aku memiliki ide. Aku harap kalian menerima ide ini. Apa idemu, monyet? Begini, bagaimana kalau aku yang memetiknya untuk kalian, mengingat aku adalah monyet dan aku adalah raja memanjat. Wah, ide yang bagus. Teman-teman, apakah kalian menyetujui ide monyet? Lalu kelinci pun menjawab, iya, tentu saja kita menerimanya. Tidak ada salahnya kan kita menerima kebaikan hati si monyet? Iya, benar itu. Lakukanlah, monyet. Akhirnya monyet pun memanjat batang pisang itu. Setelah memanjat, dia kagum dengan pisang itu. Pisang itu begitu berkilauan bagai emas. Pada saat di atas, monyet berkata bahwa dia akan mencicipinya terlebih dahulu, apakah pisang ini enak atau tidak. Walaupun pisang itu kelihatan bagus sekali. Hingga akhirnya setengah dari pisang itu habis dimakan si monyet. Kura-kura pun menyadari bahwa dia telah ditipu oleh monyet. Lalu dia mengajak kelinci, kancil, sapi, dan burung untuk merobohkan batang pisang itu. Mereka pun beramai-ramai merobohkan batang pisang ini dengan monyet yang masih berada di atas. Monyet pun kaget. Ada apa ini, teman-teman? Kenapa kalian ingin merobohkannya? Lalu kura-kura berkata, kau telah menipu kami, monyet. Kau bilang kau akan mencicipinya, tapi kau menghabiskan setengahnya. Kami pun tidak dapat kebahagiaannya. Iya, benar, kata kelinci. Maka dari itu, kami akan merobohkan batang pisang ini. Ayo teman-teman, dalam hitungan ketiga, kita dorong pohon pisang ini. 1, 2, 3. Ayo dorong. Dorong terus. Hingga akhirnya batang pisang itu roboh dan monyet pun terjatuh. Monyet menangis kesakitan karena dia mengalami luka yang cukup parah. Dia memohon kepada kura-kura untuk menyelamatkannya. Aduh, kura-kura, tolonglah aku. Aku adalah monyet sahabatmu. Tidak, monyet, kau bukanlah sahabatku. Sahabat yang baik tidaklah seperti itu. Sahabat yang baik dia selalu menolong dan tidak selalu mencelakai. Dia tidak akan pernah berbuat bohong. Maaf, monyet, aku menyesalinya. Aku sudah tidak peduli. Ayo teman-teman, kita pergi saja dari sini dan mencari makanan lain. Akhirnya kura-kura, kancil, kelinci, sapi, dan juga burung pergi meninggalkan monyet sendirian. Monyet sendirian di situ dengan pohon pisangnya yang rusak dan buahnya yang tidak dapat dimakan lagi. Nah, begitulah cerita dongeng dari si monyet dan juga kura-kura. Pesan moralnya adalah ketika kalian menjalani ikatan hubungan pertemanan atau persahabatan, janganlah curang dan jahil, karena perbuatan itu dapat merusak tali silaturahmi dan juga dapat merusak hubungan pertemanan kalian. Nah, itulah akhir cerita dari kisah dongeng si kura-kura dan si monyet. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.